Ngapunten Gus, ini ada beberapa pertanyaan. Nggih. Ini saya hanya membacakan mawon Gus. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Korbannya saya. Dua itu sudah kebanyakan. Ya, dua pertanyaan. Yang pertama dari Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah PLTU Grati Gus. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Kahfi ayat 110, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Di sini barang siapa ingin bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah melakukan kebajikan dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah. Yang dimaksud di sini bertemu dengan Tuhan itu seperti apa? Yang kedua, melakukan amal kebajikan itu seperti apa? Jangan menyentuhkan Tuhan dalam beribadah itu seperti apa? Niku Gus. Satu pertanyaan Gus. Satu pertanyaan ada 3 kategori. Ngapunten Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan itu bagus sekali karena hal yang sama dialami Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi ngendikan man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Jadi terus sahabat tanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Wa kulluna yakrahul mauta katanya. Siapa yang senang ketemu Allah, wa senang ketemu dia. Siapa yang enggak senang ketemu Allah, wa juga enggak suka ketemu dia. Ya sahabat ya manusia ya, zaman itu ya iskal ya. Tapi semua kita ini enggak siap mati. Jadi kalau ketemu Allah itu pikirannya orang itu ya mati. Nah, yang tanya enggak siap juga kan kalau mati. Terus Nabi memberi penjelasan, enggak ada orang muslim, orang mukmin kecuali sebelum mati itu yang calon ahli surga itu diperlihatkan surganya. Jadi mamin ahadin ilka waqad alima maq'adahu minal jannah awinna. Ketika melihat surga yang sudah gemaripa, sudah luar biasa. Mungkin kalau para cowok yang bayangkan bidadari banyak, cantik-cantik, gak minta belanja. Ning dunya wis elek jaluk aneh-aneh kan ruwet. Nah, itu terus langsung seneng pengen ning swarga. Jadi kalau ada orang mati kok tidak semangat, berarti belum dipertontonkan surga. Nah, ketika dipertontonkan surga kan sudah tidak ada kerja, tidak ada atasan, tidak ada bawahan, tidak ada istri cerewet, tidak ada teman bodoni, pokoknya di surga itu kan enak semua. Nah, terus seneng. Nah, kira-kira liqa Allah ya seperti itu. Ketemu Allah itu artinya ketemu ridhonya, ketemu kebaikannya. Itu resep pertama, tentu tidak boleh syirik. Syirik itu menganggap ada kekuatan lain setara dengan kekuatan Allah. Jadi kalau orang tawasul sama Nabi, sama wali, sama habaib itu tidak syirik, itu kan tetap Allah itu punya kekuasaan mutlak. Kita ini butuh orang dekat, bukan mensetarakan orang dekat ini sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tidak ada orang Islam yang punya perasaan ada kekuatan lain setara dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sudah menjamin, saya tidak pernah takut kalian melakukan syirik, karena siapapun yang punya iman pasti tidak akan mensetarakan yang lainnya sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya keyakinan ahli sunnah, keyakinan guru-guru kita, wasilah itu tidak termasuk syirik, karena ya di hatinya sama sekali gak ada hukum penyetaraan. Maknanya syirik, tasyrik itu kan menyetarakan. Jadi itu penting dicatat ya, supaya kita clear, tidak ada perasaan seperti itu. Nah, caranya ada syirik gimana ya tadi? Dielmoni lah. Dielmoni. Misalnya kamu senang seseorang di kuburan ya sendiri, ketemu hisab ya sendiri, apa-apa sendiri. Misalnya kita dicintai banyak orang, ketika di kuburan ya dibiarkan sendiri.
Misalnya muni seneng Gus Pak, misalnya aku mati baru ditinggal. Nah, ya kan sama aja, baru dipendem gitu. Makanya guyonannya sahabat itu guyon tapi masuk akal itu. Ketika Rasulullah wafat itu semua sahabat dilupakan kali itu Rasulullah sehingga berani mengubur. Lupa semua. Setelah datang, pulang semua ketemu Sayyidah Fatimah. Ya Anas, kamu tadi ikut Soro Boso Jawa mengubur Nabi. Wah, terus diingatkan sama Fatimah, kamu teganya, kamu semua mengklaim mencintai Nabi, kenapa taksu alaihi turab? Kenapa kamu menguburkan dengan tanah? Itu semua sahabat nangis semua. Cek teganya kita mencintai, kemudian kita yang mengubur. Tapi sama Allah sama itu dilupakan semua. Kalau nggak dilupakan, nggak ada yang berani ngubur. Ya jadi saya ulang lagi ya, jadi mencintai Allah itu gampang kok, karena Allah baik, reputasinya baik. Makanya masyhur kan Nabi Dawud didhawuhi Allah, Habibni ila ibadi. Itu dicerita di kitab